Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustafani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di kelas D. NIM saya 121201013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salmanita dengan NIM 12120100125 dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Semua agama yang ada di dunia ini pasti punya kitab sucinya masing-masing sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan beragamanya. Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah, memiliki kitab suci yang datang dari Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman bagi setiap orang yang membaca dan memahaminya. Baik petunjuk dalam melaksanakan hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah maupun petunjuk dalam bermuamalah, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Adapun Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, seperti firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 18. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Definisi Al-Quran bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perkataan Allah. Al-Quran pada hakikatnya adalah perkataan Allah. Namun, perkataan Allah itu ada banyak macam dan jenisnya. Tidak semua perkataan Allah itu menjadi Al-Quran. Al-Quran banyak menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan banyak makhluknya, seperti para malaikat, para nabi, bahkan jin dan iblis. Kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya sebatas perkataan kepada para nabi dan rasul saja. Itu pun khusus hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perkataan Allah kepada nabi-nabi lain bisa saja merupakan perkataan Allah dan menjadi kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa, tetapi tidak bisa dinamakan Al-Quran. Yang ketiga, membacanya jadi ritual peribadatan. Sebuah pertanyaan penting dan perlu hati-hati kita dalam menjawabnya, yaitu apakah semua perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW itu berarti Al-Quran. Sekilas mungkin kita akan mengatakan iya, bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jawaban seperti itu sebenarnya kurang tepat. Mengapa? Karena ternyata ada banyak perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 2-4. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah ucapannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat, diriwayatkan dengan tawatur. Poin keempat dari definisi Al-Quran adalah Al-Quran itu diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir. Yang dimaksud dengan mutawatir adalah bahwa jumlah perawi itu sangat banyak dan luas di mana-mana sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta. Yang keempat, berbahasa Arab. Al-Quran ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW turun dalam bahasa Arab yang benar, sebagaimana bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Keistimewaan Al-Quran
dari kitab-kitab suci sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lain yaitu isi kandungannya yang lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Yang ketiga, dari segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar Ukaz. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, pasti akan mengalami kegagalan, bahkan mereka akan merasa kagum. Dan adapun fungsi dan peranan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Semua manusia hidup di dunia ini pasti ingin memperoleh kebahagiaan, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, untuk mencapai itu, manusia harus berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan untuk memberi petunjuk bagi manusia. Lalu yang kedua, ada Al-Quran berfungsi sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang menjadikan manusia mempunyai pedoman dan arahan yang jelas untuk melaksanakan tugas hidupnya. Dan Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah memiliki fungsi yaitu memberi penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu tapi bersifat global atau luas. Al-Quran memberikan dasar-dasar baik dalam masalah ibadah, muamalah, sampai ke iptek.
dan manusia didorong untuk mengembangkan kemampuannya dalam mencari isi dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh manusia, seperti hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Lalu yang ketiga ada Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Allah menurunkan Al-Quran dapat menjadi syifa atau dapat disebut obat seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah. Dan kami turunkan Al-Quran yang dapat menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan yang dimaksud obat di sini yaitu obat penawar yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit hati yang membuat manusia menderita karena penyakit tersebut. Penyakit hati ini dapat datang kepada manusia setiap saat dalam bentuk kecemasan, kegelisahan, atau kekecewaan yang dapat mengakibatkan kegoncangan pada jiwa kita. Sedangkan yang dimaksud Al-Quran sebagai rahmat, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah telah membawa banyak sekali kebaikan ke dalam kehidupan manusia dan bagi kehidupan makhluk lainnya. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki fungsi sebagai Al-Furqan atau pembeda. Yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai Al-Furqan ini yaitu bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan perbedaan antara yang haram dan yang halal, yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus. Dan dengan demikian, bagi orang yang membaca Al-Quran akan mengetahui apa yang harus dia lakukan, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan hal tersebut dapat mengantarkannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulannya adalah kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini sangat jelas bahwa perintah taat kepada Allah berarti perintah taat kepada Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Karena dengan Al-Quran kita dapat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, seperti Al-Quran dapat menjadi sebagai petunjuk, penjelas, obat dan rahmat, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.